adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Yuk, kita akan sama-sama memulai ibadah hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari hari Senin hingga hari Minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali di ibadah online hari ini Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi yuk kita sama-sama nyanyi lagu selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan gerak dan nyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Yuk. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi dari awal ya, lebih semangat lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan adik-adik buat kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Satu lagu lagi.
adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh, telinga yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan akan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar saat ini mampu menolong kehidupan kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan bertemakan Tuhan mampu mengubah kekurangan menjadi kelebihan, yang terdapat di Markus pasal yang ke-6 ayat 35 sampai yang ke-44. Ayat 35 dikatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain pada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita akan memahami bagaimana Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Nah, pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan orang banyak yang berjumlah 5.000 orang. Nah, pada waktu itu saat sudah mulai malam, bahkan sunyi. Jadi murid-murid Yesus meminta supaya Yesus menyuruh orang-orang ini pergi mencari makan. Nah, tetapi Yesus menjawab, jadi murid-murid harus mencari makan. Jadi murid-murid sendirilah yang memberikan mereka makan. Nah, setelah jawab-menjawab antara Yesus dan murid-muridnya, akhirnya Yesus bertanya lagi, apakah yang ada padamu saat ini? Dan menyuruh mereka mencari apa yang ada pada mereka. Nah, pada saat itu yang ada pada murid-muridnya hanya adalah 5 roti dan 2 ikan. Nah, tentu tidak akan bisa memberikan 5 roti dan 2 ikan ini kepada 5.000 orang. Bahkan tidak akan cukup seperti itu secara pikiran manusia. Tetapi Yesus mampu mengubah menjadi kekurangan, sesuatu yang menjadi kekurangan, tetapi itu akhirnya menjadi kelebihan. Nah, bagaimana cara yang Yesus lakukan supaya hal itu bisa terjadi? Yang pertama, Yesus berusaha menanyakan sesuatu yang ada pada murid-muridnya. Nah, pada waktu itu murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, pada waktu itu Yesus bertanya kepada mereka, ayat yang ke-38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Nah, jadi Yesus ini udah berusaha untuk menanyakan apa yang ada pada murid-murid. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, tentu apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Nah, mungkin kita punya kekurangan saat ini, mungkin soal makanan atau soal kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Jangan khawatir adik-adik. Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, kita perlu berusaha. Berusaha dulu. Apa saja yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Misalnya kita kurang pengetahuan dalam belajar, ya kita berusaha untuk belajar. Nah, bagaimana kita berusaha? Kalau misalnya kita kekurangan makanan, bagaimana kita bekerja untuk
berusaha mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari, bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang menjadi kekurangan tetapi menjadi kelebihan, yaitu mengucap syukur dengan apa yang dimiliki. Di ayat yang ke 41 dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yang artinya bahwa ketika Yesus hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa bahwa apa yang dia miliki seperti itu. Sehingga ketika dia memberikannya kepada orang-orang saat itu, tentu itu tidak menjadi kekurangan, tetapi menjadi kelebihan. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus bersyukur apapun yang menjadi apapun yang kita miliki saat ini. Meskipun itu sedikit, tetapi kita harus bersyukur, karena ketika kita bisa bersyukur dalam hal yang sedikit, maka Tuhan akan mencukupkan dalam hal-hal yang banyak. Nah, disitulah kita melihat bahwa pada akhir ceritanya itu bahwa sisa yang mereka miliki, yaitu kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Nah, tentu secara manusia kita, tentu itu hal yang sangat mustahil ya adik-adik, bahwa sisanya 12 bakul, tetapi Tuhan mampu melakukan itu dengan caranya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang menjadi kekurangan kita, asalkan kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan mungkin itu saja firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami mau bersyukur dengan apa yang kami miliki. Karena kami percaya dengan bersyukur, maka kuasa Tuhan mampu menolong kehidupan kami. Apa yang menjadi kekurangan kami, Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarilah kami selalu memandang akan Engkau dengan situasi dan kondisi apapun kami. Biarlah hidup kami juga selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.